Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina karim Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh hari ini kita semuanya masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk terus menjalankan berbagai macam aktivitas ibadah kita. Di antaranya adalah melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Dan insya Allah kita akan lanjutkan dengan pembahasan tentang sejarah manusia-manusia terbaik. Di antaranya adalah sejarah tentang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abdullah bin Jahsh. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada kesempatan kali ini bisa mendatangkan ilmu dan juga menjadi amal soleh bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin ikhwati iman sekalian, kumaha darana? Alhamdulillah. Jantan kita pager anu di laut teh amin. Di lembur ngabaskeun eta cenah. Eta nu masangkeun ieu bambu-bambu cenah di laut usaha cenah eta. Para hadirin ikhwati iman rahimakumullah, kita akan mulai saja ke tamanya. Berbicara tentang Abdullah bin Jahsh. Secara nasab Abdullah bin Jahsh ini adalah orang yang sangat dekat ya, memiliki hubungan silsilah nasab dengan Rasulullah SAW. Karena Abdullah bin Jahsh ini adalah merupakan sepupu Nabi. Ya, sepupu Nabi. Beliau itu adalah putra dari Umaymah binti Abdul Muthalib. Umaymah itu adalah bibinya Nabi. Karena nanti ayahanda Nabi dengan ibunya Abdullah bin Jahsh itu saudara. Jadi Umaymah dengan Abdullah itu saudara. Kan ayahnya Abdullah namanya Jahsh. Jahsh menikah dengan Umaymah. Nah, Umaymah itu adalah bibinya Nabi, saudaranya Abdullah. Dua-duanya itu adalah putra dari Abdul Muthalib. Makanya secara nasab ini sangat dekat karena Nabi dengan Abdullah bin Jahsh itu adalah sepupu, ya, sepupu, ya, orang tua mereka itu bersaudara. Dan ini ditambah kedekatannya itu bahwa Nabi nanti akan menikah dengan saudarinya Abdullah bin Jahsh. Siapakah saudarinya Abdullah bin Jahsh? Saudarinya Abdullah bin Jahsh yang nanti dinikah oleh Nabi itu namanya adalah Zainab binti Jahsh. Ya. Jadi Nabi kepada Abdullah itu sepupu, dengan Zainab juga sepupu kan. Kemudian nanti Nabi menikah dengan ibunda Zainab binti Jahsh, dan itu pun menjadi sangat dekat ya, lebih dekat lagi hubungan Nabi dengan Abdullah bin Jahsh. Nah, ini sekilas tentang hubungan kekerabatan Abdullah bin Jahsh dengan Rasulullah. Kemudian berbicara tentang bagaimana cara beliau masuk Islam dan berhijrah. Pertama, beliau termasuk salah seorang as-sabiqun al-awwalun. As-sabiqun al-awwalun itu adalah sebutan untuk para sahabat yang responsif ya, yaitu menerima Islam dengan sangat cepat sehingga mereka termasuk orang yang paling pertama masuk Islam. Itu ternyata salah satunya itu adalah Abdullah bin Jahsh. Kemudian hebatnya Abdullah bin Jahsh itu adalah beliau juga menjadi jembatan, ya, jembatan masuk Islam keluarga besarnya. Karena ketika beliau masuk Islam itu sebelum Nabi masuk ke Darul Arqam ya, Al-Arqam bin Abil Arqam.
Jadi sebelum Nabi punya majlis di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam, itu Abdullah bin Jahsy itu sudah menjadi seorang muslim. Kemudian ketika Abdullah bin Jahsy pulang ke keluarganya, ke saudara-saudaranya, maka beliau mengajak Islam, ya, menawarkan Islam kepada saudara-saudaranya. Maka di sini ada beberapa saudara-saudaranya yang juga alhamdulillah masuk Islam. Di antaranya adiknya Abdullah bin Jahsy namanya adalah Ubaidillah bin Jahsy. Ubaidillah. Nah, Ubaidillah juga ternyata alhamdulillah masuk Islam. Hanya terkait Ubaidillah ini, memang tentang bagaimana akhir hidup dari Ubaidillah ada beberapa riwayat yang berbeda. Ada yang menyebutkan bahwa Ubaidillah ini ternyata wafat dalam keadaan murtad. Padahal sebetulnya Ubaidillah ini adalah termasuk yang paling pertama masuk Islam dan sempat mengalami prosesi hijrah ke Habsyah. Bahkan hijrahnya itu bersama istri. Siapakah istrinya Ubaidillah bin Jahsy? Istrinya itu namanya adalah Romlah, atau dikenal dengan sebutan Ummu Habibah. Ummu Habibah itu nanti sepeninggal Ubaidillah itu ditikah sama Nabi. Ya, Ummu Habibah ini. Jadi Nabi pernah menikahi seorang perempuan namanya adalah Ummu Habibah, atau nama lengkapnya itu adalah Romlah binti Abi Sufyan. Ya. Jadi ayahnya itu Abu Sufyan, tokoh besar Quraisy. Nah, itu suami sebelum Nabi siapa? Namanya adalah Ubaidillah bin Jahsy. Nah, Ubaidillah dengan istrinya ini itu sempat hijrah ke Habsyah. Tapi ternyata ketika di Habsyah itu dia bergaulnya itu tidak dengan bersama kaum muslimin saja, termasuk dengan kolega-koleganya dari kalangan Nasrani. Diajaklah dia, ya, mabuk-mabukan. Kemudian dia juga diberikan pemahaman doktrin tentang Nasrani. Apalagi ketika di Habsyah dia baru pertama kali kenal dengan ajaran Nasrani, yang pada akhirnya dia murtad. Ya, murtad dari Islam. Itu riwayat saja, satu riwayat menyebutkan dia murtad dan dia masuk ke ajaran Nasrani. Kemudian karena perbedaan agama inilah Ummu Habibah tidak mau lagi disentuh, tidak mau lagi serumah, ya, dengan Ubaidillah bin Jahsy, dan dia sakit-sakitan. Pada akhirnya dia meninggal dalam keadaan Kristen, Nasrani. Nah, itu satu riwayat. Tapi riwayat yang lain itu menyatakan bahwa keterangan ini lemah, ya. Dan riwayat yang kedua itu menyebutkan tidak, Ubaidullah bin Jahsy itu tetap muslim, ya, dan wafat dalam keadaan Islam. Makanya sebagian para ulama itu ada yang tetap mengkategorikan Ubaidullah bin Jahsy ini adalah sebagai sahabat Nabi. Ya, sedangkan yang pertama, pandangan yang pertama itu mengeluarkan Ubaidullah bin Jahsy dari koridor sahabat Nabi, dari bingkai sahabat Nabi. Karena salah satu syarat sahabat Nabi itu adalah harus wafat dalam keadaan Islam. Itu hanya kisah tentang Ubaidullah bin Jahsy. Ya. Nah, ala kulli hal Ubaidullah bin Jahsy itu juga masuk Islam melalui perantara kakaknya. Kemudian ada adiknya yang lain, namanya Abu Ahmad bin Jahsy. Ini adalah seorang penyair. Adiknya Abdullah bin Jahsy juga sama, diajak untuk masuk Islam. Alhamdulillah, adiknya yang bernama Abu Ahmad bin Jahsy akhirnya masuk Islam. Kemudian saudarinya bernama Zainab binti Jahsy juga masuk Islam. Ini yang nantinya akan ditikah oleh Rasulullah. Kemudian ada Himnah binti Jahsy, itu istrinya Mus'ab bin Umair. Itu juga sama masuk Islam melalui pelantara kakaknya. Ya, Mus'ab bin Umair kita tahu beliau adalah sahabat Nabi yang menjadi duta Islam, ya. Seorang pendakwah yang diutus oleh Nabi dari Mekah khusus untuk orang-orang Madinah. Itu namanya Mus'ab bin Umair. Ternyata Mus'ab bin Umair itu menikah dengan saudarinya Abdullah bin Jahsy. Kemudian juga ada Ummu Habibah binti Jahsy, ya. Ini beda Ummu Habibah dengan yang tadi. Kalau Ummu Habibah yang tadi itu adalah binti Abi Sufyan, sedangkan istrinya Abdurrahman bin Auf itu adalah Ummu Habibah binti Jahsy. Ya. Dan memang keluarga Jahsy ini, ya, ada juga yang menyebutkan bahwa Jahsy-nya ini juga masuk Islam, ya. Ayahnya juga ada riwayat menyebut. Nah, tapi ala kulihal ternyata keluarga Jahsy ini itu rata-rata masuk Islam. Bahkan hebatnya Jahsy,
Sebetulnya Jahash beruntung karena memiliki menantu-menantu yang luar biasa. Sekelas Nabi ya. Nabi itu kan menantunya Jahash. Kemudian Mus'ab bin Umair juga menantunya Jahash. Kemudian juga ada Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat yang milioner, kaya raya, juga itu adalah menantunya Jahash. Nah, kemudian selanjutnya beliau mengalami hijrah itu 2 kali. Pertama hijrah ke Habsyah, ya, sempat hijrah ke Habsyah, berarti kan ngabring nih. Ada Abdullah bin Jahash, ada Ubaidullah bin Jahash, ada istrinya Ubaidullah bin Jahash. Bahkan salah satu kisah menyebutkan bahwa ketika Abdullah bin Jahash sudah hijrah ke Madinah, jadi dari Habsyah itu beliau itu langsung berangkat ke Madinah. Nah, ketika di Madinah ini beliau itu mendengar bahwa rumah yang ditinggalkan oleh beliau di Mekah, jadi Abdullah bin Jahash itu sebetulnya sudah mapan. Beliau memiliki rumah yang paling bagus ya di Mekah ini. Bahkan fasilitas yang ada di rumah Abdullah bin Jahash ini adalah termasuk rumah dengan fasilitas yang sangat lengkap. Ya. Kenapa? Karena suatu hari ternyata Abu Jahal itu melintasi rumah-rumah yang ditinggalkan oleh kaum muslimin. Kemudian pas dia menunjuk satu rumah, ini rumahnya kayaknya bagus, itu sampai didobrak, kan rumahnya dikunci. Kemudian kuncinya itu dibobolak gitu ya, didobrak. Akhirnya terbuka, dan alangkah kagetnya Abu Jahal, ternyata rumah yang ditinggalkan itu sangat bagus, sangat nyaman. Itu adalah rumahnya Abdullah bin Jahash. Bahkan para sejarawan mengatakan bahwa tidak ada rumah yang senyaman rumahnya Abdullah bin Jahash. Dan hebatnya Abdullah bin Jahash, meskipun harus meninggalkan rumah yang paling nyaman, tapi kalau tuntutan hijrah itu adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dijalankan. Kita sudah punya rumah yang nyaman, ya, lingkungan yang nyaman, perusahaan usaha juga jalan begitu. Ternyata tidak, tiba-tiba ada panggilan hijrah. Kita harus meninggalkan tempat itu. Kira-kira, ya, kita mau atau tidak? Gitu. Mampu atau tidak meninggalkan itu? Nah, itu sudah dilewati. Jadi Abdullah bin Jahash ini sudah lulus untuk ujian itu. Karena kan para sahabat ketika hijrah itu, benar, hijrah itu bukan hal yang mudah kan? Hijrah itu butuh pengorbanan. Di antaranya ada sahabat yang harus berpisah dengan keluarganya, LDR, itu adalah Abu Salamah. Abu Salamah itu demi hijrah itu harus meninggalkan anak dan istri. Itu Abu Salamah, terpisah dari istri, juga terpisah dari anak. Dan mereka hidup di titik yang berbeda. Abu Salamah sempat ke Habsyah, kemudian nanti juga ke Madinah. Ummu Salamah itu di keluarga besarnya, sedangkan anak mereka itu tidak bersama ibunya, tidak bersama ayahnya, itu di keluarga kakeknya, kakek dari Abdullah bin Salamah, dari kakek dari Abu Salamah. Itu terpisah itu, anak, istri, sama suami. Itu juga terpisah semuanya mereka. Ada juga yang ketika hijrah itu dirampas seluruh hartanya. Siapa? Suhaib bin Sinan. Karena Suhaib itu ketika mau meninggalkan Mekah itu kan sama pemuda Quraisy, mau kemana Anda? Ya saya mau menyusul Rasulullah. Tidak boleh, tidak bisa. Kecuali kalau Anda serahkan seluruh harta Anda. Ini harta yang sangat banyak ini hasil rintisan usaha Suhaib bin Sinan. Beliau itu datang dari luar, masuk ke pasar Mekah waktu itu, dan beliau sukses berbisnis di Mekah sehingga menjadi seorang miliarder. Nah, ketika mau meninggalkan Mekah, maka sejumlah hartanya itu sudah digembok, sudah dibawa. Tapi dicegat sama orang-orang Quraisy. Dan orang-orang Quraisy itu menjanjikan, Anda boleh meninggalkan Mekah dan menyusul sahabat Anda ini dengan catatan serahkan semua harta Anda kepada kami. Kemudian Suhaib bin Sinan mengatakan, apa betul kalian akan melepaskanku kalau aku serahkan seluruh hartamu ini? Ya, kami janji. Kami akan membiarkanmu pergi ke Madinah. Kemudian kata Suhaib bin Sinan, lamun erek me cokot KB kop ke marane KB. Ya begitu. Itu ditinggalkan semuanya, gak disisakan sesuatu. Makanya ketika Suhaib bin Sinan itu berangkat ke Madinah, itu tidak membawa harta sesuatu, kembali ke nol.
Jadi hasil usaha jerih payah selama bertahun-tahun beliau merintis karir dan usaha di Mekah itu, yaitu harus ditinggalkan. Ini demi siapa? Demi Allah, ya, karena Allah, begitu. Termasuk Abdullah bin Jahsh ketika beliau hijrah itu meninggalkan rumah yang paling nyaman. Makanya ketika Abu Jahal tahu ini rumah yang paling nyaman, pas dibuka, wah, dengan fasilitasnya lengkap. Abu Jahal tertarik untuk menempati itu. Dan akhirnya Abu Jahal meninggali rumahnya Abdullah bin Jahsh. Itu kan semacam perampasan juga, ya. Nah, ketika Abdullah bin Jahsh itu tahu bahwa rumahnya itu ternyata ditempati, ditinggali oleh Abu Jahal, ada kabarnya, kabar sampai ke Madinah, ke telinganya Abdullah bin Jahsh. Oh ya Abdullah, kamu tahu tidak? Rumahmu yang kamu tinggalkan itu ternyata ditempati sama Abu Jahal. Oh begitu ya. Sampai hal ini diceritakan kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kata Abdullah bin Jahsh, ada apa wahai Abdullah bin Jahsh? Ini berkaitan dengan rumahku yang aku tinggalkan di Mekah. Kenapa begitu? Ya katanya ada kabar bahwa rumahku ini ditempati sama Abu Jahal. Kemudian kata Nabi, ala tarda ya Abdullah an yu'tiyakallahu biha daran fil jannah. Apakah kamu tidak ingin wahai Abdullah bin Jahsh, ikhlaskan saja rumahmu itu. Ikhlaskan karena Allah. Karena Allah akan mengganti rumahmu yang kamu tinggalkan di Mekah itu dengan istananya di surga. Jadi Allah ganti, ya, rumah yang ditinggalkan oleh Abdullah bin Jahsh di Mekah, tapi gantinya itu bukan di dunia, bukan di bumi Sariwangi, bukan yang KPR cicilan, bukan, ya. Gantinya itu nanti di surga. Nah ini menunjukkan bahwa nanti suatu hari nanti Abdullah bin Jahsh itu akan menjadi penghuni surga. Apalagi beliau termasuk syuhada Uhud nantinya, veteran perang Badar juga. Karena beliau ikut perang Badar juga gugur syahid di perang Uhud. Beliau insya Allah akan menjadi ahli surga. Kenapa? Karena rumahnya saja, istananya saja itu sudah dibuatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk Abdullah bin Jahsh. Ya. Dan ini harus menjadi keyakinan bagi umat Islam bahwa apapun yang kita korbankan, kalau pengorbanan kita untuk Allah, Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Kalau tidak diganti di dunia, Allah akan menggantinya nanti di akhirat. Seperti Abdullah bin Jahsh. Akhirnya kata Abdullah bin Jahsh, bala ya Rasulullah, ya kan tenang weh, ambil ikhlas. Ya. Kemudian kata Nabi, fadzalika laka, maka istana yang sudah dibangun oleh Allah di surga itu adalah untukmu. Jadi dalam Islam itu tidak ada sesen pun yang kita korbankan untuk perjuangan kecuali sesen ini itu akan diganti dengan yang lebih baik. Nah ini tentang rumahnya Abdullah bin Jahsh. Selanjutnya Abdullah bin Jahsh itu termasuk pemimpin dalam laskar Islam. Bahkan beliau termasuk panglima perang pertama yang ditunjuk oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau termasuk salah seorang di antara 8 sahabat yang paling tangguh yang dipilih oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasul pernah menyiapkan satu pasukan, ya, pasukan ini disebut dengan Sariyah. Nah Sariyah ini biasanya ya satu kompi lah gitu, satu kompi itu di kisaran angka 30 orangan, ya, prajurit yang disiapkan itu 30 orang. Nah untuk misi-misi tertentu, misi pertama yang akan ditugaskan kepada mereka ini adalah untuk memata-matai gerakan Quraisy, ya, untuk mengawasi pergerakan mereka. Karena Rasul mendengar informasi, ya, isu bahwa orang-orang Quraisy ini sedang menyiapkan pasukan ingin menyerang kaum muslimin di Madinah. Dan ini sebelum perang Badar, ya, maka Rasul buatkan satu sariyah, ya, satu kelompok pasukan para sahabat yang terdiri dari beberapa puluh orang. Tapi Rasul tidak langsung menjadi pimpinan, tidak langsung jadi panglima perang, Amirul Mukminin atau Amirul Jaish, tidak. Maka Rasul memilih salah seorang di antara 8 yang paling tangguh di antara mereka. Sampai Rasul bersabda, "Lau amiranna 'alaikum asbarakum 'alal ju'i wal 'atash." Besok hari aku akan pilih di antara kalian seorang pemimpin yang paling sabar untuk menghadapi rasa lapar dan rasa haus.
yang paling kuat, yang paling tahan lapar, tahan haus, tahan dahaga. Jadi ternyata Abdullah bin Jahsh termasuk itu, ya, orang yang paling tangguh, orang yang paling tahan lapar, paling tahan haus, itu adalah Abdullah bin Jahsh. Nah ternyata alangkah kagetnya bahwa ternyata keesokan harinya yang terpilih itu adalah Abdullah bin Jahsh. Dan Abdullah bin Jahsh menjadi pemimpin pasukan perang pertama yang dipilih oleh Nabi Muhammad SAW. Dan pancinya itu diserahkan kepada Abdullah bin Jahsh. Wahai Abdullah bin Jahsh, ini pasukan, tolong kamu bawa pasukan ini, tugas kalian, ya, pimpin pasukan perang ini. Kemudian tugas kalian adalah sekedar memata-matai, ya, mengawasi pergerakan musuh, begitu. Perhatian ikhwati iman rahimahullah. Kemudian selanjutnya Rasul SAW bahkan sempat memuji Abdullah bin Jahsh. Di antara pujian Rasul kepada Abdullah bin Jahsh, minna khairu farisin fil ard. Di antara kita itu ada penunggang kuda yang terbaik dari kalangan Arab. Jadi dengan bangganya Nabi memuji, ya, Abdullah bin Jahsh karena ketangkasannya. Beliau pandai menunggang kuda. Dan beliau termasuk penunggang kuda yang terbaik yang ada di Arab. Gitu. Kemudian selanjutnya ekspedisi Nakhlah ini. Beliau dan para sahabat itu ditugaskan untuk memantau gerak-gerik Quraisy antara Thaif dan Mekah. Tapi punten, Abdullah bin Jahsh itu tidak pernah diarahkan untuk melakukan tindakan-tindakan yang lebih daripada arahan tadi. Tidak boleh menyerang, tidak boleh membunuh, tidak boleh menawan, itu tidak ada dari arahan Nabi, itu tidak ada. Arahan Nabi itu pokoknya kalian pantau pergerakan Quraisy, musuh Islam ini, apapun informasi yang kalian dapatkan, jangan melakukan apapun. Kemudian kembalilah kepada kami dan informasikan, ya, terkait informasi yang kalian dapatkan, itu saja, ya. Tapi berhasil ikhwati iman rahimahullah, di lapangan ternyata berbeda. Ternyata ketika Abdullah dan para sahabat itu menuju ke Nakhlah, titik yang diarahkan oleh Nabi, ternyata betul bahwa orang-orang Quraisy itu sedang mengawasi pergerakan kaum muslimin. Allah takdirkan dua pasukan ini bertemu, ya, meskipun mereka hanya 5 atau 4 orang, 5 orang kalau tidak salah. Bertemulah dengan yang pasukannya Abdullah bin Jahsh ini. Bertemu. Nah, waktu itu Abdullah bin Jahsh itu dengan ijtihadnya itu melakukan instruksi agar menangkap mereka. Yang satu berhasil lari, yang satu 4 orang kalau tidak salah. Yang satu berhasil kabur lagi ke Mekah. Kemudian yang satu itu karena melakukan perlawanan akhirnya ditumpaskan, terbunuh, mati yang satu, yang kedua ditangkap. Ya. Tapi punten, ini sebetulnya tidak berdasarkan perintah Nabi, bahkan sedikit menyelisihi arahan Nabi. Arahan Nabi itu adalah pokoknya gerak-gerik, ya, pergerakan mereka, pantau gerak-gerik mereka orang-orang Quraisy, tinggal diinformasikan saja. Tidak boleh melakukan hal-hal yang lebih daripada perintah begitu. Tapi kondisinya memang di lapangan berbeda. Pertama, mereka akan terus masuk ke wilayah Madinah kalau tidak dibiarkan. Bahkan waktu itu beliau di hari terakhir di bulan Haram. Jadi begini, karena kalau dibiarkan ijtihad dari Abdullah bin Jahsh, kan sebetulnya di bulan Haram ini tidak boleh terjadi pertumpahan darah, kan? Apalagi sampai terjadi pembunuhan. Kan ada seorang di antara mereka yang dibunuh. Tapi Abdullah bin Jahsh ini, kalau mereka terus, ya, dibiarkan sampai masuk Madinah, apalagi kalau mereka terus dibiarkan itu besok hari, meskipun besok itu bukan termasuk bulan haram, karena bulan haramnya sudah selesai. Ini walau apakah bulan Rajab seperti bulan kita hari ini, ya, atau di bulan yang lain, karena tidak disebutkan. Tapi yang jelas ini hari terakhir di bulan haram. Besok itu sudah hari biasa lagi, artinya boleh perang, boleh menumpahkan darah.
Tapi kalau dibiarkan tetap mereka masuk ke tanah haram di wilayah Madinah. Jadi di wilayah Madinah itu atau di wilayah Mekah ketika dikejar, itu mereka itu akan masuk ke wilayah tanah haram, dan tanah haram itu adalah tanah yang tidak boleh terjadi pertumpahan darah juga. Mereka akan menyelamatkan ini seperti itu. Maka ijtihad Abdullah itu, kalau kita tidak tangkap hari ini, mereka pasti mengamankan diri di tanah haram, tetap tidak bisa ditangkap. Yang pada akhirnya ijtihad Abdullah itu sudah tidak tangkap mereka. Kemudian salah seorang di antara mereka melakukan perlawanan, akhirnya dibunuh sama Abdullah bin Jahsy. Nah, setelah kejadian ini, maka Abdullah bin Jahsy itu pulang ke Madinah sambil membawa 2 tawanan. Yang satu dibunuh, yang satu kabur, yang 2 ini ditangkap. Nah, ketika dibawa ke Madinah, justru Rasul itu marah. Loh, siapa memberitakan kamu? Begitu. Jadi Nabi itu juga, ya kalau para sahabat kan ketika keliru ya manusiawi, dan ketika salah Nabi tidak akan nyatakan bahwa itu perbuatan yang benar. Salah aja salah gitu. Bahkan Rasul menegur Abdullah bin Jahsy, kenapa kamu sampai harus menangkap? Terus apa yang kalian lakukan? Ya kami membunuh seorang di antara mereka, mata-mata ini, kemudian yang satu lari, yang 2 ya kami tangkap, kami bawa ke sini. Akhirnya Rasul marah. Apalagi ternyata setelah kejadian ini, itu berita di Quraisy, di Mekah itu heboh. Hebohnya itu ternyata kaum muslimin itu tidak menghormati bulan haram. Kan terjadi pembunuhan ini kan di bulan haram, penangkapan ini kan di bulan haram, di hari terakhir di bulan haram. Dan apa yang terjadi? Ternyata muncul di media-media bahwa umat Islam itu tidak menghargai satu kesepakatan bersama bahwa di bulan-bulan haram itu tidak boleh terjadi pertumpahan darah. Kan begini, kalau di orang-orang Quraisy Arab jahiliyah waktu itu, meskipun mereka belum menerima Al-Quran, tapi mereka ada satu kesepakatan bahwa di bulan-bulan haram ini tidak boleh terjadi pertumpahan darah, perampokan, pembegalan, pencurian. Bedanya itu orang tahu Pak. Jadi mereka yang biasa merampok pun kalau masuk bulan-bulan haram itu pensiun terlebih dahulu. Sementara ini pensiun. Ya, makanya di bulan haram itu paling aman, perjalanan kemanapun paling aman, karena relatif para penjahat ini juga sementara waktu berhenti dari kejahatannya. Alhamdulillah, suami orang yang mau tawuran, atau kadang udah kadek begitunya, mau ngerampok, mau motor, maling toko gitu. Mereka punya jadwal tidak di bulan haram, berhenti begitu. Nemong gue. Di orang bulan tahun nih, akhirnya terjadi kejahatan kan di orang bulan Rajab gitu, terjadi kejahatan. Yung palaur mah ini ada bangsa orang motor gitu, kebuku-buku juga kecek gitu, kadek gitu. Nah ini masih mendingan orang-orang jahiliyah, masih mendingan. Orang jahiliyah itu kalau mau merampok ada jadwalnya. Jadwalnya itu adalah di luar bulan-bulan haram. Bulan haram itu kan Rajab, itu terpisah. Yang 3 itu berurutan, itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah sama bulan Muharram. Itu berurutan. 4 bulan ini kalau orang-orang Quraisy mau safar kemanapun insya Allah aman. Nah masalahnya yang melakukan pelanggaran itu ternyata kaum muslimin, maka dicitrakan negatif umat Islam itu. Islam itu ternyata harus darah begitu. Islam itu ternyata begini. Dan itulah yang membuat Nabi sangat terpukul dengan apa yang dilakukan oleh sahabatnya. Ini kekeliruan yang luar biasa, besar kekeliruan yang besar. Nah maka apalagi ikhwatiman rahimakumullah, alhasil Nabi sempat menegur Abdullah dengan kawan-kawannya, dan mereka pun enggak maaf, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekeliruan. Makanya pelajarannya itu bahwa untuk menjalani hidup yang sukses itu kita tinggal laksanakan saja perintah Allah dan Rasulnya. Ketika ini di luar perintah, itu sudah stop saja. Dan buktinya kan inisiatif Abdullah bin Jahsy ini ternyata juga tidak diamini oleh Nabi begitu, sampai ditegur. Nah, sebetulnya Abdullah juga merasa terpukul dengan menyesal terkait kejadian ini.
Hanya saja Allah Subhanahu wa taala terkait ini menurunkan ayat, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 217. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fi. Mereka orang-orang Quraisy selalu mempertanyakan kepada Muhammad tentang apa yang kalian lakukan, yaitu penyerangan di bulan haram. Jadi orang-orang Quraisy itu ya ini mempermasalahkan ini, yaitu terjadinya pembunuhan terhadap orang Quraisy di bulan haram. Terus diomongkan. Jadi memang citra Islam itu sedang sangat negatif, ya. Citranya itu oleh media waktu itu sangat buruk, ya. Nah kemudian kul qitalun fi kabir. Katakan oleh Muhammad, betul bahwa penyerangan, peperangan, pertumpahan darah di bulan haram itu adalah dosa besar. Jadi Allah pun tidak mengiyakan perbuatan Abdullah bin Jahsh. Kemudian tidak mengatakan bahwa perbuatan Abdullah bin Jahsh dan kawan-kawan ini benar. Keliru ya tetap keliru. Jadi Allah tetap menegaskan, kul qitalun fi kabir, bahwa penyerangan, peperangan, pertumpahan darah di bulan haram itu ya tetap dosa besar. Wasaddun an sabilillah, tapi ada tapinya nih. Tapi bahwa ketika mereka orang-orang Quraisy menghalangi tersebarnya Islam di wilayah Arab, kan mereka menghalanginya. Nabi mau menyebarkan Islam dihalangi, Nabi mau berdakwah dicekik begitu. Wa kufru bihi, dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal Masjidil Haram, dan menghalang-halangi orang untuk masuk Masjidil Haram. Wa ikhraju ahlihi, dan mengeluarkan penghuninya dari wilayah tanah haram, yaitu maksudnya adalah muhajirin. Kan kaum muhajirin diusir kan? Minhu akbaru illallah, itu lebih besar dosanya. Jadi umat Islam itu benar salah memang. Ketika ada umat Islam yang melakukan sedikit kekeliruan, itu dikorek ke media. Jika diurangkan ayah karena nanti ongkoma sigana pang Pancasila we gitu. Wah, jika pang Pancasila ari teu sok nyokotan duit negara gitu kan. Nyaplok tanah negara kan begini ya. Buktinya mah sok nggadekeun negara kan lain. Jika gitu pang Pancasila itu, Pancasilais gitu. Kemudian ketika umat Islam sedikit melakukan kesalahan, wah dikorek, padahal dosa mereka, kesalahan mereka lebih besar. Ya, umat Islam melakukan sedikit kesalahan, citranya sangat jelek di media itu. Tapi sebetulnya mereka lebih besar lagi dosanya itu. Daya rusak yang mereka lakukan itu lebih besar lagi. Nah ini mereka melakukan playing victim seperti ini, orang-orang Quraisy ini. Jadi mereka terus mempermasalahkan kasus Abdullah bin Jahsh seolah-olah mereka tidak memiliki kesalahan. Padahal kesalahan mereka orang-orang Quraisy itu lebih besar daripada kekeliruan yang dilakukan oleh Abdullah bin Jahsh. Makanya dengan turunnya ayat ini Nabi sedikit tenang begitu. Jadi tetap kesalahan Abdullah bin Jahsh ini tetap kesalahan, tidak bisa dibenarkan. Dan yang bersangkutan sudah menyesal dan minta maaf, sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya, yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy yang terus ya menggoreng berita ini, itu juga dinyatakan oleh Allah dosa mereka lebih besar ya daripada sekedar kesalahan Abdullah bin Jahsh. Kemudian selanjutnya partisipasi dalam perang. Ada dua perang yang pernah diikuti ya oleh Abdullah bin Jahsh selain yang tadi. Pertama perang Badar. Perang Badar ikut. Ya. Bahkan di perang Badar ini beliau terluka parah begitu. Kemudian yang kedua adalah perang Uhud. Ya, sebenarnya saya memadukan pembahasan ini adalah dengan pembahasan perang Uhud. Kemarin kita membahas tentang perang Badar, tapi yang sekarang itu perang Uhud. Tapi akan saya munculkan salah satu tokoh yang terlibat di perang Uhud itu adalah Abdullah bin Jahsh. Ketika di perang Uhud, ya, sebelum perang, beliau bersama temannya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Saat itu dia ahli panah ya, sniper kalau ini, penembak jitu.
Bahkan yang namanya Abdullah bin Sa'ad bin Abi Waqqas itu adalah sahabat Nabi yang pernah didoakan oleh Nabi agar sasarannya, bidikannya tepat. Ya, Allahumma asib sahmahu wa ramiyahu. Jadi ya Allah tepatkanlah bidikan Sa'ad bin Abi Waqqas, dan itu dijawab oleh Allah. Sa'ad bin Abi Waqqas itu kalau nembak itu, apalagi ketika terdesak ya, ketika Uhud itu kan Nabi ditembak. Beliau ngambil anak panah itu tidak 1, 2, 3. Tapi meskipun sekali memanah itu dengan 3 anak panah, itu kena ke musuh 3-3-nya. Ngambil 2 kena dua-duanya. Musuh 1 kanan, 1 kiri. Diambil langsung 2 kena. Orang mah nyokot 10, begitu kan kena hiji aja. Beda gitu. Saat ngelapas ngambil 1 kena, ngambil 2 kena, ngambil 3 kena 3-3-nya. Orang mau beak anak panah kena hiji aja. Hampir teror sih gitu. Jika orang jadi penembak tembak, wah rugi cina negara gitu. Akhirnya tembak-tembak kena gitu. Tapi kalau Sa'ad bin Abi Waqqas itu, beliau memang didoakan oleh Nabi tepat bidikannya. Nah kalau Sa'ad bin Abi Waqqas waktu itu berdoa begini, ya Allah, pertemukanlah aku dengan musuh yang paling kejam di antara orang Quraisy ini, yang paling jahat, dan berikan aku kemenangan. Ya, jadi minta kepada Allah dihadapkan dengan musuh yang paling kejam, paling jahat, paling bengis, tapi berikan kepadanya kemenangan. Nah, itu diamini oleh Abdullah bin Jahsh. Amin, amin, mudah-mudahan. Sedangkan doanya dari Abdullah bin Jahsh, bagaimana doanya? Ya Allah, kirimkanlah kepadaku orang yang paling sadis, paling bengis, paling kejam, kemudian biarkan dia mengoyak-ngoyak tubuhku. Cek saja. Nah, doa lagi itu tidak. Doa lagi itu tidak. Jadi Abdullah bin Jahsh itu minta kesyahidan, syahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, biarkan aku bertemu dengan musuh yang paling terkuat di antara Quraisy, dan biarkan tubuhku ini mati. Kemudian biarkan mereka mengoyak-ngoyak tubuhku. Cek saja Allah teh. Amin kerulangnya. Amin. Ya amin. Kesada Allah. Harus gede. Dan Abdullah bin Sa'ad bin Abi Waqqas tidak pernah mengarahkan untuk berdoa seperti itu. Memang keinginan sendiri Abdullah bin Jahsh ingin syahid ya, di dalam Islam ini. Dan alhasil ketika perang Uhud berkecamuk, kan perang Uhud itu kaum muslimin itu sebetulnya dengan strategi yang sudah sangat matang ya. Jadi salah satu peperangan yang paling matang strateginya itu adalah Uhud sebetulnya. Bahkan kalau dibandingkan dengan Badar itu serba tidak siap sebetulnya. Tapi kalau Uhud itu persiapan itu sangat-sangat matang. Hanya saja karena di Uhud ini kan ada ada sahabat yang penembak gitu ya. Itu yang tidak taat atas perintah Nabi untuk mereka tetap di Bukit Rumah namanya. Kemudian mereka turun karena tergoda ghanimah. Nah, gara-gara itulah ya, pertama atas izin Allah juga, yang kemudian yang kedua atas lupanya para sahabat ini terhadap amanah dari Nabi, mereka turun. Kemudian Khalid bin Walid dan Ikrimah bekerja sama untuk mengitari gunung, dan tiba-tiba mereka muncul dari belakang. Ya, ini orang. Kita akan mulai ke Khalidnya saja. Jadi para penembak panah yang diletakkan oleh Nabi di Bukit Rumah namanya, itu persis kalau dari arah musuh tidak kelihatan. Karena itu di balik bukit ada beberapa kebun kurma ya, menghalangi pandangan orang-orang kafir untuk melihat mereka. Pas mereka masuk ke area, kan itu ada di pinggir ya, bahkan menjadi posisinya itu di belakang mereka. Nah, ditembak begitu oleh penembak itu ini.
Jadi kafir Quraisy itu dikagetkan dengan serangan panah. Dan ini sangat efektif, sangat efektif. Mereka pun akhirnya mundur lagi, ya. Kalau perang itu sampai sini menang kaum muslimin, menang sebelumnya. Cuma kan perang belum usai. Nah, gara-gara yang penembak panah ini menganggap bahwa perang sudah selesai, mereka turun ngambil ghanimah. Karena kalau pikiran mereka kalau tetap diam di sini gak kebagian gitu. Kalau mereka segitunya. Lamuran cicing wae terus kebagian. Man sobaro beakeun, sanu sabar beakeun kan gitu kaidah nantinya. Makanya turun ke bawah, ngambil ghanimah, pedang sudah di ini. Anak panah sudah ditinggalkan, pedang sudah gak dipegang lagi. Nah, Khalid bin Walid dan Ikrimah yang tiba-tiba muncul dari belakang. Hindun itu ingin melakukan balas dendam, khususnya kepada Hamzah. Nah ini para penembak panah yang harusnya tetap berdiri sesuai dengan amanah dari Nabi. La tabrahu makanakum, kalian tetap di sini apapun yang terjadi, gak boleh meninggalkan tempat ini. Ternyata mereka turun. Pada turun. Tuh kan? Ini 50 orang, yang turun itu sekitar 42 orang atau 43 orang. Jadi bertahan itu di 7 orang. Nyangkanya perang sudah usai, padahal belum. Ini Hamzah kaget ini, jadi gitu. Malah ngumpul-ngumpul harta begitu. Ini Khalid berperang. Khalid cerdas memang. Khalid itu memantau situasi dan memungkinkan untuk melakukan counter attack begitu. Dia kerjasama dengan Ikrimah mengitari bukit Uhud. Yang pasukan Khalid itu ke kanan, pasukan Ikrimah ke kiri. Abu Sufyan yang tadinya lari tunggang langkah balik lagi kan? Muter nih. Tiba-tiba muncul dari belakang, dari depan. Bayangkan, digencet umat Islam.
Si Wahsi itu menombak ini Hamzah. Yang pada akhirnya kan Hamzah juga gugur. Ya, setelah Hamzah tumbang, kemudian peperangan telah usai, Hamzah dipoyek tubuhnya, dibelek sama Hindu. Nah, ketika kaum muslimin mencari jasad-jasad kaum muslimin yang syahid, salah satu jasad yang ditemukan itu adalah Abdullah bin Jahash ketika perang ini. Itu betul-betul doanya dijabah. Kalau Sa'ad tadi memang selamat, ya. Kemudian kalau Abdullah bin Jahash memang sesuai dengan cita-citanya, gugur di medan perang. Itu kupingnya terpotong, hidungnya juga terpotong, ada sekitar puluhan luka di tubuhnya. Akhirnya beliau wafat. Iya, dimutilasi. Salah satu yang pernah dimutilasi itu adalah Abdullah bin Jahash dengan Hamzah. Dan setelah itu oleh Nabi mengarahkan untuk antara Hamzah dengan Abdullah bin Jahash dikuburkan di makam yang sama. Dan ini juga akan menjadi fikih ya, bahwa dalam kasus-kasus tertentu, misalkan ketika bencana, ternyata banyak mayat bergelimpangan, itu nggak usah menggali satu liang lahat untuk seorang, ya sudah dikuburkan mereka bersama, itu boleh. Nah seperti di Uhud, karena korbannya sangat banyak, ya syuhadanya sangat banyak, maka khusus tentang Hamzah dan Abdullah bin Jahash, karena mereka saudara juga, kerabat ya, paman dengan keponakan, maka Nabi memerintahkan agar Hamzah dengan Abdullah bin Jahash itu dikuburkan di liang lahat yang sama. Nah, bagaimana proses menguburkan syuhada ya atau umat Islam kalau lebih daripada satu? Yang paling didahulukan itu adalah yang paling banyak hafalan Qurannya. Itu dahulukan untuk masuk liang lahat. Setelahnya yang nomor 2, setelahnya yang nomor 3 dan seterusnya. Itu barangkali yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi untuk menambah keimanan kita. Bahwa ternyata Abdullah bin Jahash itu adalah seorang pejuang. Beliau berhijrah meninggalkan rumahnya, beliau juga berjuang mengorbankan nyawanya. Mudah-mudahan ini menjadi kekuatannya untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.